Bagi masyarakat luar, tradisi yang dilakukan oleh suku Kalas di Pakistan ini merupakan aktivitas yang bisa dibilang tabu untuk dilakukan. Di mana suku Kalas ini memiliki tradisi yang unik, yaitu memperbolehkan pemudanya melakukan hubungan intim dengan wanita yang diinginkannya, baik yang masih gadis atau perawan, ataupun juga dengan wanita yang sudah memiliki suami selama pemuda itu menghendakinya. Loh, kok bisa? Daripada penasaran, langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Lembah Kalas adalah salah satu tempat di Pakistan yang terletak di distrik Sitra, di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Lokasi ini dekat dengan perbatasan Afghanistan. Sebenarnya kawasan yang didiami oleh suku Kalas ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi daerah wisata di Pakistan. Tetapi lokasinya masih cukup berbahaya untuk dikunjungi oleh wisatawan asing. Sebab di setiap jalan yang dilalui menuju kawasan Kalas ini, seringkali terjadi penjegalan yang dilakukan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, bagi para wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke suku Kalas, harus meminta pengawalan polisi agar bisa selamat sampai tujuan. Lembah Kalas didiami oleh penduduk asli Dardik, suku yang merupakan etnis minoritas di Pakistan. Bahasa yang mereka pakai sehari-hari adalah bahasa Kalas dari rumpun bahasa Dardik yang merupakan cabang rumpun bahasa Indo-Arya. Mereka dianggap sebagai kelompok yang unik bila dibandingkan dengan orang-orang Pakistan lainnya. Mereka juga dianggap sebagai komunitas etno-religius paling kecil di Pakistan. Walaupun sebagian besar penduduk Pakistan beragama Islam, namun suku ini menganut agama yang telah dikategorikan sebagai animisme atau sejenis Hinduisme kuno. Mereka juga disebut kafir, black robe atau jubah hitam, dan Syiah pos. Etnis Kalas dikenal memiliki kulit berwarna putih pucat, dengan mata yang berwarna terang cerah, berambut coklat hingga pirang, berhidung mancung, dan bertubuh tinggi. Ciri fisik ini mirip dengan orang Eropa. Masyarakat Kalas ini mengklaim bahwa leluhurnya memiliki hubungan dengan pasukan Alexander the Great atau Alexander Agung yang menaklukkan wilayah itu pada abad keempat sebelum Masehi. Namun ada juga yang meyakini bahwa suku Kalas sebagai keturunan dari ras Indo-Arya karena dilihat dari kecantikan dan bentuk fisiknya. Populasinya kini hanya tersisa sekitar 3.000 hingga 4.000 jiwa, dan ini adalah perkiraan data tahun 2010. Mereka tersebar di 3 lembah terpencil, yaitu di Bomboret, Rumbor, dan Birir. Suku Nuristan yang terletak bersebelahan dengan suku ini di Nuristan, yang sebelumnya disebut Kafiristan, pernah menganut agama yang sama dengan suku Kalas. Tetapi pada akhir abad ke-19, sebagian besar wilayah Nuristan telah diislamkan. Walaupun terdapat bukti bahwa beberapa orang masih meneruskan adat istiadat kebudayaan mereka. Seiring berjalannya waktu, perang di wilayah Nuristan mengakibatkan kematian banyak orang Nuristan, dan orang-orang Afgan dari sekitar mulai memasuki wilayah ini untuk mengisi kekosongan penduduk. Di sisi lain, suku Kalas di Sitra tetap dapat menjaga tradisi budaya mereka. Walaupun lokasinya terpencil, suku Kalas terkenal dengan wanitanya yang sangat cantik. Tidaklah heran jika orang menyebut tempat tinggal mereka sebagai lembah bidadari. Para wanita suku Kalas kerap mengenakan pakaian berwarna-warni. Mereka umumnya mengenakan pakaian jubah berwarna hitam panjang dengan aksesoris manik-manik yang berwarna-warni dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sementara tatanan rambut wanita Kalas pada umumnya dikepang rapi. Banyak wanita Kalas yang membuat pakaiannya sendiri, dirajut dari bahan-bahan warna-warni yang melambangkan keceriaan dan semangat hidup mereka. Sedangkan yang pria menggunakan pakaian yang sama dengan gaya populer Pakistan, yaitu salwar kameez. Keseharian suku ini dihabiskan dengan bercocok tanam dan beternak. Lereng pegunungan Kalas yang dingin sangat cocok untuk ditanami tanaman anggur. Tidak seperti mayoritas warga Pakistan yang mengharamkan alkohol,
suku Kalas justru memproduksi anggur atau wine sendiri dari tanaman anggur yang mereka tanam, dan sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di hari-hari tertentu, mereka menjalankan tradisi dan ritual agamanya. Walaupun tinggal di lembah pegunungan, namun sebagian besar laki-laki tua suku Kalas sudah berpikiran modern. Meskipun mereka mencukupi kebutuhan hanya dengan bertani dan beternak saja, namun mereka ingin agar anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Cukup banyak perempuan Kalas pada generasi sekarang yang berprofesi sebagai guru, perawat, dan dokter. Budaya dan tradisi suku Kalas yang masih dirawat dengan baik juga merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Salah satu tradisi yang mendapat pengakuan dari UNESCO adalah tradisi unik dalam mengamati bulan atau suri jagek. Suri jagek adalah praktek meteorologi dan astronomi tradisional yang didasarkan pada pengamatan matahari, bulan dan bintang yang mengacu pada topografi setempat. Hal ini merupakan pengetahuan asli Kalas mengenai alam dan semesta. Suri jagek memainkan peran penting bagi suku Kalas dalam mengadakan acara sosial di komunitasnya, seperti festival, pesta, serta ritual peternakan dan pertanian. Ritual asli suku Kalas ini dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak berbenda atau intangible culture heritage oleh organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada tanggal 28 November tahun 2018. Selain itu, terdapat tradisi unik yang bernama tradisi Baseleni, di mana wanita yang sedang datang bulan atau hamil, saat itu mereka harus diasingkan dan tidak boleh tinggal bersama keluarganya. Mereka disediakan rumah khusus yang harus mereka tempati sebagai tempat bermukim dan beristirahat selama masa pengasingan. Mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan orang lain walaupun itu keluarga mereka sendiri. Bahkan ketika ada anggota keluarga yang membawakan makanan, mereka tidak boleh saling bersentuhan. Para perempuan tersebut tidak diperbolehkan pulang sebelum masa haidnya telah selesai atau setelah masa kelahiran. Orang Kalas juga memiliki tradisi yang dinamakan Festival Chamos. Umumnya festival ini digelar setiap tahunnya pada bulan Desember. Chamos dikenal sebagai festival keberuntungan oleh suku Kalas. Festival Chamos ini terdiri atas beberapa rangkaian dan dilaksanakan dalam beberapa minggu. Minggu pertama Festival Chamos diadakan pada tanggal 7 Desember hingga 14 Desember. Festival ini biasanya hanya dikhususkan untuk orang Kalas. Saat festival berlangsung, gadis-gadis muda Kalas boleh kawin lari bersama pria yang dicintainya. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan penduduk Pakistan yang mayoritas muslim dan sangat konservatif. Bagi para wanita muda itu, tradisi kawin lari sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi menurut mereka, tidak ada yang salah sama sekali dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan perceraian juga hal yang dianggap lumrah dilakukan oleh perempuan Kalas. Jika istri meminta cerai, suami hanya bisa pasrah. Perempuan Kalas yang menikah dengan sesama anggota suku diberi kebebasan untuk bercerai meskipun dengan mas kawin, di mana calon suami kedua harus memberikan sejumlah uang tunai dan hadiah kepada suami pertama sebelum menikahi perempuan yang telah bercerai. Akan tetapi, hadiahnya harus 2 kali lipat lebih besar dari mahar yang diserahkan suami pertama ketika menikahi mereka. Negara Pakistan sendiri adalah negara yang paling berbahaya ke-6 bagi perempuan dan menduduki peringkat 2 terbawah dalam indeks kesetaraan gender. Artinya, perempuan tidak memiliki hak suara untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun suku Kalas percaya bahwa perempuan berhak hidup atas pilihannya sendiri tanpa batasan. Kelompok minoritas ini menetapkan kesetaraan gender di negara yang konservatif. Jadi lelaki di suku Kalas tidak membatasi perempuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka membebaskan perempuan untuk mengambil keputusannya sendiri. Pada minggu kedua Festival Chamos, yaitu pada tanggal 15 Desember hingga tanggal 22 Desember, orang-orang berterima kasih kepada dewa mereka dengan tarian dan musik.
Bagian festival ini bersifat publik dan bisa diikuti oleh orang luar dari luar suku Kalas. Selain musik dan tarian, pada momen ini juga dilakukan pengorbanan dengan banyak kambing. Ritual ini didedikasikan untuk Dewa Balimain yang diyakini berkunjung dari tanah air mereka selama pesta diadakan. Pengorbanan makanan ini dilakukan bertujuan untuk mengenang para leluhur. Masyarakat Kalas juga memiliki festival unik lainnya yang bernama Festival Bubula. Pada festival ini, seorang pemuda remaja akan diasingkan dari kampung dan dikirim ke pegunungan dalam waktu yang lumayan lama. Biasanya dilakukan pada musim panas hingga musim panas berakhir. Saat pergi dari rumah, pemuda remaja tersebut dibekali dengan seekor kambing untuk menjalani ujian tersebut. Dalam masa pengasingan, pemuda ini ditantang harus bisa bertahan hidup dengan hanya mengkonsumsi daging dan susu kambing. Jika dianggap lolos ujian ini, maka pemuda itu harus menjalani ritual berikutnya. Ritual inilah yang dianggap sebagai tradisi unik di suku Kalas, di mana dalam ritual berikutnya, pemuda tersebut diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang ada di desa. Wanita yang akan ditiduri berstatus single ataupun bersuami. Intinya, pemuda tersebut bebas memilih wanita yang akan dia tiduri sesuai yang dia inginkan. Benar-benar tradisi yang unik ya. Namun masyarakat Kalas mengklaim telah menghapus praktik ini dalam beberapa tahun terakhir karena publisitas negatif di seluruh dunia. Masih ada beberapa festival yang dirayakan suku Kalas dalam setiap tahunnya. Misalnya Festival Josi yang dirayakan pada bulan Mei untuk menyambut musim semi. Festival Ucau dirayakan pada akhir Agustus untuk memastikan panen gandum agar memperoleh hasil panen yang baik. Dan perayaan Pul atau Poh yang dirayakan pada bulan September dan hanya diadakan di Lembah Pirir. Setiap suku di dunia punya tradisi yang berbeda-beda dan masing-masing punya nilai keunikannya sendiri. Tidak terkecuali suku Kalas. Suku Kalas adalah suku kuno Pakistan dan mereka memiliki cara hidup, agama, bahasa, ritual, dan identitas mereka sendiri. Jadi, apapun yang mereka lakukan, itu adalah adat dan budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka selama ribuan tahun. Jadi tidak ada yang salah bagi mereka untuk melestarikan budaya mereka yang telah lama mereka anut. Kita sebagai orang luar harus menghormati tradisi dan budaya mereka, apapun itu. Karena di setiap tempat pasti memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Itu tadi keunikan salah satu etnis di dunia, yaitu suku Kalas, yang memiliki berbagai macam tradisi budaya yang cukup unik di mata dunia. Saya berharap semoga video ini bisa menambah khasanah pengetahuan teman-teman tentang tradisi budaya-budaya yang ada di belahan dunia. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyajian saya tentang cerita kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.